Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Novita Sari, berupa Pakpahan dari Farmasi 2018B, kelompok steril 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum teknologi farmasi steril pada percobaan pembuatan sediaan injeksi. Adapun tujuan dari praktikum ini antara lain, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu melakukan perhitungan isotonisitas dari sediaan menggunakan 3 macam metode. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memilih eksipien yang akan digunakan agar sesuai dengan zat aktif yang digunakan di dalam formula. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pembuatan sediaan injeksi dengan pengemas vial dan ampul. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau melalui membran mukosa. Pembuatan sediaan yang akan digunakan untuk injeksi harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kontaminasi mikroba dan bahan asing. Sediaan parenteral memasuki pertahanan tubuh yang memiliki efisiensi tinggi, yaitu kulit dan membran mukosa, sehingga sediaan parenteral harus bebas dari kontaminasi mikroba dan bahan-bahan yang beracun dan juga harus memiliki kemurnian yang dapat diterima. Cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mensyaratkan bahwa tiap wadah akhir injeksi harus diamati satu persatu secara fisik untuk pemastian kualitas. Sediaan injeksi dibagi dalam beberapa klasifikasi berdasarkan bentuk obat dan pembawanya, yakni larutan sejati dengan pembawa air, contohnya injeksi vitamin C, larutan sejati dengan pembawa minyak, contohnya injeksi camphor, larutan injeksi dengan pembawa campuran, contoh injeksi fenobarbital, suspensi steril dengan pembawa air, contohnya injeksi calciferol, suspensi steril dengan pembawa minyak, contoh injeksi procaine penicillin, emulsi steril, contohnya infus iflip, serbuk kering injeksi terkonstitusi, contoh injeksi salumedrol. Ampul adalah wadah berbentuk silindris yang terbuat dari gelas yang memiliki ujung runcing leher dan bidang dasar datar. Ukuran nominalnya adalah 1, 2, 5, 10, 20, 25, dan 30 ml. Sedangkan vial adalah salah satu wadah dari bentuk sediaan steril yang umumnya digunakan pada dosis ganda, namun terkadang juga digunakan sebagai wadah dosis tunggal. Pada umumnya bentuk vial atau flakon digunakan untuk menampung sebesar sebanyak 2-20 ml. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan pada praktikum teknologi farmasi steril kali ini. Adapun alat yang digunakan antara lain ampul sebanyak 4 buah, vial sebanyak 5 buah, oven sebanyak 1 buah, autoclave sebanyak 1 buah, stopwatch sebanyak 1 buah, beaker gelas sebanyak 2 buah, Erlenmeyer sebanyak 2 buah, gelas ukur sebanyak 2 buah, pipet volume sebanyak 2 buah, batang pengaduk kaca sebanyak 2 buah, lumpang dan alus sebanyak 1 buah, timbangan analitik sebanyak 1 buah, spatula sebanyak 2 buah, sudip sebanyak 1 buah. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini antara lain pada ampul menggunakan zat aktif asam askorbat sebanyak 1,2 gram, natrium ektas sebanyak 0,03 gram, natrium bikarbonat sebanyak 0,167 gram, air injeksi sebanyak 10,63 gram. Pada vial, bahan yang digunakan antara lain asam askorbat sebagai zat aktif sebanyak 0,6 gram, natrium ektas sebanyak 0,03 gram, natrium bikarbonat sebanyak 0,834 gram, dan natrium benzoat sebanyak 0,3 gram. Saya, Reina Eka Mulia, dari kelompok 3 akan menjelaskan prosedur kerja cara pembuatan injeksi vitamin C, pengemas vial dan ampul. Yang pertama, untuk pengemas ampul. Siapkan alat, bahan, dan pengemas ampul yang dibutuhkan. Sterilkan alat, bahan, dan pengemas. Timbang
bahan yang dibutuhkan sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Larutkan vitamin C beserta eksipien lainnya di sodium edetat dan natrium bikarbonat. Larutkan ke dalam WFI dan aduk hingga homogen di dalam beker gelas. Saring sediaan menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan larutan WFI. Setelah itu, masukkan ke dalam pengemas ampul. Prosedur kerja untuk vial. Pertama, siapkan alat bahan dan pengemas vial yang dibutuhkan. Sterilkan alat bahan. Timbang bahan sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Larutkan vitamin C beserta eksipien di sodium edetat, natrium benzoat, dan natrium bikarbonat. Dilarutkan ke dalam WFI menggunakan beker gelas yang telah disterilkan. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan WFI. Tampung ke dalam pengemas vial. Untuk sterilisasi sediaan injeksi vitamin C dapat dilakukan dengan proses filtrasi menggunakan filtrasi membran. Setelah itu dimasukkan kembali ke dalam pengemas vial maupun pengemas ampul. Praktikum Teknologi Farmasi Steril kali ini membahas mengenai pembuatan sediaan injeksi dalam ampul dan vial. Sediaan injeksi dalam ampul adalah sediaan injeksi dengan dosis tunggal atau single dose, sedangkan pada vial dia bisa dosis ganda atau multiple dose, namun juga bisa dosis tunggal. Nah, jadi sebelum dilakukan proses pembuatan sediaan injeksi, yang paling penting dilakukan adalah melakukan perhitungan tonisitas dan osmolaritas dari sediaan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah sediaan yang akan dibuat ini bersifat hipotonis, hipertonis, ataupun sudah isotonis. Karena akan berpengaruh ketika sediaan masuk ke dalam tubuh. Sediaan yang bersifat hipertonis ketika masuk ke dalam tubuh, maka akan mengakibatkan cairan di dalam sel akan keluar dan sel tersebut menjadi krenasi atau mengkerut. Sedangkan apabila sediaan bersifat hipotonis, maka dapat mengakibatkan cairan di luar sel atau cairan pada sediaan masuk ke dalam sel dan menyebabkan sel menjadi lisis atau pecah. Nah, hal ini dapat berbahaya bagi tubuh. Namun, untuk sediaan yang sedikit hipertonis dapat ditoleransi. Tetapi untuk sediaan yang hipotonis itu harus ditambahkan zat pengisotonis. Nah, apabila sudah dilakukan perhitungan, maka selanjutnya adalah proses pembuatan sediaan. Untuk proses pembuatan sediaan ini tergantung pada zat aktif yang digunakan. Sediaan injeksi ini karena langsung masuk ke dalam jaringan juga harus dalam keadaan yang steril. Artinya terdapat proses sterilisasi dalam pembuatannya. Proses sterilisasi itu bisa sterilisasi akhir atau sterilisasi secara aseptis. Apabila zat yang digunakan bersifat tidak tahan terhadap panas ataupun suhu yang tinggi, maka digunakan sterilisasi secara aseptis atau dapat juga digunakan sterilisasi filtrasi atau penyaringan. Namun apabila zat aktifnya itu tahan terhadap panas, maka bisa digunakan cara sterilisasi akhir, umumnya menggunakan autoclave. Kesimpulan praktikum pembuatan sediaan injeksi pengemas vial dan ampul, yaitu vial merupakan sediaan dengan dosis ganda, sedangkan ampul merupakan sediaan dengan dosis tunggal. Perbedaan terdapat pada formulasi vial yang menggunakan zat pengawet karena digunakan secara berulang. Vial dibuat dengan volume 50 ml dan ampul dibuat dengan volume 10 ml. Terdapat perbedaan pada perhitungan tonisitas sediaan terhadap 5 metode yang dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam penentuan nilai konstanta ataupun kesalahan dalam pembulatan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.